Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi JW, founder Genius Writing, penulis tapanologi dan cara gila menjadi waras, serta istri Messi dan pengamat perilaku selebritis Indonesia. Malam ini saya akan mengupas mengenai koreksi dan kritik serta komentar dan saran. Mengapa ini penting saya ungkap? Karena faktanya banyak sekali penulis pemula atau penulis yang sudah tidak pemula yang masih salah kaprah dengan istilah krisan, kritik dan saran. Mengapa saya anggap salah kaprah? Lalu apa yang benar? Yang lebih tepat itu korsan, koreksi dan saran. Karena saran itu adalah mengusulkan yang lebih baik, selaras dengan koreksi, yaitu membetulkan yang kurang betul. Maka koreksi dan saran adalah dua kata yang selaras sejajar. Sedangkan krisan itu jauh bertolak belakang. Mengapa? Karena kritik adalah dia membedah sebuah karya, bahkan menguliti. Artinya tidak hanya yang tampak salah, yang tidak tampak salah pun dicari kesalahannya, karena dia memang dibedah, diiris. Dan kritik itu ada ilmunya tersendiri, kawan. Jadi tolong jangan sok lebay minta krisan, karena Anda belum tentu kuat dikritik dan karya Anda belum tentu layak untuk dikritik, gitu loh. Karena kritik itu ilmu serius, ilmu beneran, maka dia sangat selaras, tepat jika mengoreksi karya yang sudah beneran. Kalau Anda masih pemula, nulis masih jarang, nulis masih belum meyakinkan, mintalah korsan. Itu lebih tepat. Oke? Nah, kemudian kita nyambung lagi kepada istilah feedback. Kan banyak tuh yang bilang, tolong dong coach, kasih feedback tulisan saya. Nah, feedback ini sih memang tidak salah. Kamu ngomong gitu nggak apa-apa, kawan. Tetapi ingat, feedback itu bermacam-macam. Komentar, koreksi, pujian, saran, dan juga kritik. Anda minta yang mana? Tolong yang jelas dong. Supaya Anda yang minta dan kita yang dimintai ini hemat energi dan efektif. Jangan hanya minta feedback. Karena Anda minta feedback, kemudian saya koreksi iya, saya kritik iya, Anda malah kaget dan merasa nggak enak hati. Karena apa? Yang Anda inginkan hanya komentar misalnya. Gitu loh sahabatku. Maka dalam etika komunikasi yang baik, katakanlah apa yang Anda maksudkan sejelas mungkin, sehingga kita yang ngasih respon itu juga selaras dengan yang Anda niatkan, gitu. Walaupun belum tentu pas Anda sudah niatkan begitu sejelas mungkin kemudian ditangkap dengan sama, itu aja belum tentu loh. Apalagi kalau Anda mintanya nggak jelas. Nah, supaya lebih memahami mengenai kritik dan koreksi, perbedaannya di mana adalah saya langsung eksekusi sebuah karya dari antologi cerita pendeknya Mbak Tati Ratnaningsih, Ibu Cinta dan Takdir. Oke, saya langsung buka bab sekenanya. Kebetulan saya mendapatkan cerpen yang berjudul Hantu Cintaku. Nah, Hantu Cintaku sebenarnya subuh kali ini sama dengan subuh lainnya. Selesai salat, aku olahraga sebentar di halaman belakang rumah. Tetapi pagi ini agak ada beban sedikit. Hari ini aku harus menyelesaikan bahan presentasi
Deadline. Oke ya, saya koreksi. Hantu cintaku. Cakep. Karena ini hanya 2 kata dan iramanya pun enak. Hantu cintaku. Kemudian kita koreksi ke paragraf pertama. Sebenarnya subuh kali ini sama dengan subuh lainnya. Sebaiknya ada koma setelah kata sebenarnya. Sebenarnya, koma, subuh kali ini sama dengan subuh lainnya. Nah, ini subuhnya nggak harus huruf besar dong. Kemudian, selesai salat, aku olahraga sebentar di halaman belakang rumah. Selesai salat, koma, ini sudah tepat. Aku olahraga sebentar di halaman belakang. Gak usah pakai rumah, sebaiknya gitu. Kenapa? Karena jelas sudah tergambar bahwa itu belakang rumah. Paragraf keduanya, tetapi pagi ini agak ada beban sedikit. Nah, setelah tetapi, harusnya koma dong. Tetapi, pagi ini agak ada beban sedikit. Nah, kata agaknya ini malah menjadi tofu. Tofu itu gelembung yang sebenarnya tidak perlu ada. Tetapi pagi ini ada beban sedikit. Tuh. Hari ini, koma, harusnya aku harus menyelesaikan bahan presentasi. Titik, deadline. Oke, itu koreksi. Nah, sedangkan kalau kritik gimana? Oke ya, saya kritik paragraf pertama dulu. Sebenarnya, subuh kali ini sama dengan subuh lainnya. Lah, kenapa pakai sebenarnya? Apakah benar-benar sama dengan lainnya? Mungkinkah subuh kali ini persis dengan subuh lainnya? Kan enggak juga. Maka hilangkan kata sebenarnya. Percuma pakai kata sebenarnya di sini. Lanjut. Selesai salat, aku olahraga. Apaan? Aku olahraga maksudnya kamu itu sebuah olahraga gitu. Kalau aktivitas, ya aku berolahraga. Kalimat kok apa tidak jelas subjek predikatnya begini. Aku berolahraga sebentar di halaman belakang rumah. Nah, sebentar itu berapa menit? Akan lebih enak dibaca dan dimengerti kalau ada menitnya. Itu kritik. Dan ini masih kritik halus loh ya, belum kritik tajam. Paragraf kedua. Tetapi pagi ini agak ada beban sedikit. Ini kalimat apa? Tidak clear. Kemudian tidak efektif pilihan katanya. Kemudian tidak menggambarkan sebuah kekuatan gagasan. Hari ini aku harus menyelesaikan bahan presentasi. Deadline. Titik. Lah terus apa maksudnya kalimat ini? Aku harus menyelesaikan bahan presentasi deadline. Lah terus bahayanya di mana? Kemudian kalau nggak selesai deadline-nya kenapa? Kemudian kalimat ini gantung. Sebaiknya penulis itu lebih paham deh tentang kalimat efektif, kalimat taktis, kalimat aktif. Harus paham kalau mau benar-benar membuat tulisan yang bagus. Itu kritik. Dan ini belum cadas loh kritiknya. Maka sebagai penulis sahabatku sekalian, mulailah renovasi diksimu.
hal-hal mendasar seperti koreksi, kemudian krisan, itu perlu dicermati lagi. Jangan hanya ngikut-ngikut, kan mau jadi penulis beneran, oke? Demikian kupasan saya kali ini. Akan kita lanjutkan lebih detail dengan karya-karya Gen Jiwil lainnya mengenai kritik dan koreksi. Siapkan mental Anda karena akan lebih pedas melebihi lombok setan. Nah, oke. Salam karya, salam persahabatan penuh cinta, salam jenius mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.